Salam jumpa di podcast RRI Net Manokwari. Untuk episode kali ini tentunya kami selalu hadir untuk Anda di podcast RRI Manokwari dengan episode-episode kami yang berbeda. Saya Keku Biari mengantarkan Anda pada podcast kali ini, dan topik kita sangat menarik, adat istiadat sebagai warisan budaya leluhur. Dan tentunya di podcast kita kali ini juga sudah hadir dua narasumber kami. Ada Bapak Moses Naraha selaku Kepala Suku Kei, kemudian juga ada Bapak Mardiono selaku Penasehat Paguyuban Ikatan Keluarga Jawa Timur. Salam sehat, salam jumpa untuk Bapak berdua. Salam. Semangat hari ini luar biasa ya. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa topik kita menarik, adat istiadat sebagai warisan budaya leluhur. Kita di Indonesia ini punya suku yang berbeda, tradisi yang berbeda, adat juga yang berbeda dari setiap suku. Nah, kita ini beragam. Nah, seperti saat ini Bapak dari Kei, Bapak juga dari Jawa Timur, saya dari Papua. Nah, ini sungguh unik dan luar biasa Indonesia. Nah, tapi kenapa tradisi budaya itu harus diajarkan untuk anak-anak kita dan generasi kita? Mungkin saya ke Bapak Naraha dulu, mengapa adat istiadat itu harus tetap dipertahankan? Baik, terima kasih. Adat istiadat adalah warisan yang sangat berharga. Tidak bisa nilai dengan apapun. Iya. Dan itu harus kita jaga, kita pelihara, lestarikan, budayakan sepanjang hidup kita. Betul. Karena adat itulah yang mempersatukan kita sebagai orang Kei, orang Jawa, orang Papua. Iya. Kemudian semua adat istiadat itu disatukan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Pancasila, ya. Kalau dari Pak Mardiono sendiri selaku Penasehat Paguyuban Ikatan Keluarga Jawa Timur, apa sebenarnya adat istiadat yang kita bilang sebagai warisan budaya leluhur? Adat istiadat itu saya bilang tadi itu ada tiga. Ada tiga. Okay. Yaitu satu pengetahuan, ya, dua seni, ya, tiga adat istiadat. Ya. Di pengetahuan itu biasanya itu kita mengajarkan tentang sopan santun, kepribadian, akhlak, dan seterusnya. Terus di seni kita mengenal ada seni reog kalau di Jawa, ada seni leak, ada seni gandrung. Nah, di Jawa, di Banyuwangi, dan juga ada tari remo yang di Surabaya. Nah, itu mewujudkan untuk kesenian atau kepribadian yang dilimpahkan atau disampaikan lewat seni. Ya. Terus yang ketiga yaitu adat istiadat, kebiasaan. Nah, kebiasaan di situ orang Jawa mengenal itu namanya budaya. Ya. Namanya budaya, kebudayaan atau budaya. Nah, di situ biasanya itu di dalam perkawinan, pernikahan, atau di acara-acara kebudayaan. Nah, itu biasanya itu disampaikan lewat di situ. Biasanya itu kita pakai baju seperti ini namanya adat atau kebiasaan. Nah, orang Papua juga pakai biasanya pakai mahkota, baju adat. Nah, ya. Mungkin kalau orang Kei mungkin ada juga ya. Yang lain. Bagian khasnya orang Kei. Jadi itulah adat istiadat. Selain itu juga adat istiadat kebiasaan yang di Jawa itu macam-macam sekali. Lain daerah atau lain kabupaten kalau di Jawa itu mengatakan itu
adatnya juga berbeda. Berbeda. Jadi satu kabupaten dengan satu kabupaten lain itu adatnya berbeda. Berbeda satu kabupaten. Juga keseniannya juga berbeda. Berbeda. Cuma yang menyatukan itu bahasa. Yep. Cuma menyatukan bahasa. Tapi bahasanya itu bahasa yang halus atau nguku. Yang halus itu kromo itu yang menyatukan. Kalau untuk bahasa kasarnya misalnya itu orang Banyuwangi bilang itu kalau mengatakan tidak itu sing itu tidak. Tapi kalau orang Surabaya itu ndak, ya ndak, ora. Nah, yang menyatukan itu bahasa kromonya inggih. Nah, itu ada pemersatu. Ada pemersatunya. Jadi tidak memandang itu bangsawan apakah atau yang kelas bawah, itu semuanya itu sama. Kalau sudah tidak memandang kasta seperti iya, itu. Tidak memandang kasta. Itu sama. Yang dipakai itu bahasa kromonya itu sama anak sama orang tua sama yang lebih tua. Nah, itu bahasanya lain, beda. Bahasanya beda. Kalau antar teman itu kita namanya nguku. Kalau yang orang tua ke atasnya, ke bapaknya atau ke orang tuanya, anak ke orang tuanya, itu namanya itu kromo. Nah, antara yang bawah dengan yang atas, misalnya itu gubernur, bupati, itu namanya kromo inggil. Inggil itu maksudnya itu di atas. Di atas. Nah, itu. Begitu. Nah, dari tatanan tradisi seperti tadi dari Jawa Timur itu termasuk dalam tatanan budaya. Nah, sampai dengan saat ini adakah tradisi-tradisi tertentu yang terus dipertahankan walaupun mungkin saya bisa katakan sekarang Bapak berdua ini di perantauan. Dari suku Kei, ada tradisi yang mungkin dipertahankan sampai dengan saat ini untuk masyarakat Kei meskipun di perantauan. Ya, tentunya kita tetap melestarikan tradisi itu dan kita laksanakan. Contohnya dalam penyelesaian masalah antar kita suku Kei sendiri dan juga dengan suku-suku yang lain, saudara-saudara yang lain. Teristimewa yang paling sering adalah perkawinan. Ya, kita memang tidak seperti yang ada di kampung halaman. Karena benda-benda itu tidak ada. Jangankan di sini, di Kei saja sudah mulai langka. Iya. Ini benda-benda yang dimaksudkan atau alat-alat yang dimaksudkan ini seperti bentuknya seperti apa? Mungkin kalau kita di Papua sini kita bilang semacam mas kawin atau mas kawin, ya. Tradisi perkawinan. Ya sama, dia mas kawin berupa meriam. Meriam peninggalan Portugis. Ini meriam peninggalan sejarah. Ya, benar. Peninggalan Portugis. Berarti ini meriam Belanda dulu kalau kita bilang ini. Benar. Luar biasa. Ini jadi, sekarang ini mau dapat di mana ini meriam ini? Kenapa pakai meriam? Karena filosofinya perempuan Kei itu dihargainya seberat meriam itu. Seperti itu. Menghargai. Jadi sekarang ini baru ada undang-undang dari pemerintah, ada gereja melindungi perempuan dan anak-anak. Tetapi kalau kami suku Kei, harga diri perempuan sudah sangat dijunjung tinggi. Itu lebih mahal ya. Sejak leluhur. Dan ada semboyan bagi kami orang Kei. Laki-laki Kei, dia bisa mati karena harga diri saudara perempuan dan batas tanah. Demi harga diri, kami bisa lakukan apapun. Itu kami orang Kei. Ya. Jadi kami diajar, kami harus lebih dahulu menghargai orang. Siapapun. Tetapi ketika orang tidak menghargai kami perlakukan sesuai dengan adat Kei. Saya tidak mau bilang. Jadi berlakukan sesuai dengan adat Kei. Jadi kami sangat
menghargai orang, siapapun. Betul. Tetapi kalau sampai kami menghargai dan kami tidak dihargai sampai diinjak, kami injak kepalanya bila perlu lewat masuk ke dalam tanah. Wow, ini berarti kita bilang yang biasa ada bahasa bilang adat bertindak. Ya, jadi tetapi ya itu kan tidak demikian juga. Yap. Kalau kami orang Kei, saya biasa bilang seperti embal. Yap. Ada tahu embal tuh? Sagu embal itu. Ya. Yep. Kalau pertama dimasak, dibakar umpamanya dalam cetakan, dia lembut. Tetapi kalau semakin dikasih panas, akan semakin keras. Iya, itu kami orang Kei. Tetapi satu, luar biasa. Kalau dikasih air, akan langsung lunak. Ya, ada yang bilang bukan saya. Jadi saya keras-kerasnya orang Kei, pasti bisa lunak. Bisa lembut. Pasti lunak, tetapi harus dengan lunak. Tidak bisa dengan kekerasan. Betul. Kalau kami diajak keras, kami tidak akan mundur. Itu kami orang Kei. Oke. Nah, ini tradisi-tradisi ini masih tetap dipertahankan? Tetap sampai sekarang. Apalagi menghargai. Kami sangat menghargai siapapun, apalagi pejabat, pemimpin. Seperti saya. Saya punya anak-anak itu, orang datang, Bapak ini begini-begini. Tidak. Kalau saya bilang tidak. Saya akui mereka di situ. Jadi ini memang bagian yang tidak bisa kita hindari. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan dari suku Jawa Timur? Adakah tradisi-tradisi yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini? Walaupun juga dirantau, walaupun ada di Papua. Bapak mengatakan tadi, semua itu memang serba keterbatasan ya di sini. Seperti kita itu bikin acara itu sebetulnya itu kalau disamakan dengan di Jawa itu biasanya itu di Jawa kan lengkap ya. Lengkap. Kalau di sini ya sekedarnya saja yang penting syarat. Tidak ada, susah dicari. Nah, iya seperti bunga. Langka seperti di sini. Bunga itu ada namanya itu bunga kantil itu. Ada nggak di sini? Itu semacam bunga kantil. Itu biasanya itu untuk pakaian adat. Bunga kantil itu untuk perempuan yang disanggul itu. Biasanya itu pada melati ada yang di pucuk sekali itu ada namanya kantil. Gitu. Nah, itu saya tuh pernah melihat itu di SP sana. Di SP orang di SP ada. Di SP. Kalau bunga bisa ditanam, kalau kami meriam. yang bahaya ini meriam ini. Itu sangat susah sekali itu mencarinya kalau di sini ya memang. Memang itu serba keterbatasan, tapi yang namanya adat atau kebiasaan itu harus kita junjung tinggi. Betul. Itu masalahnya harus begini. Nah, orang tua bilang, walau nggak ngono nggak sah itu. Kalau nggak begitu nggak sah. Nah, itulah adat. Ya, jadi harus dicari. Harus dicari. Meskipun susah untuk mendapat. Tetap mempertahankan budaya atau adat itu ya harus mencari. Iya. Gitu. Tapi sekarang kan bisa dikelabui. Ada bunga kertas. Bunga plastik. Yang menyerupai. Ya, yang menyerupai. Ya, minimal tidak seperti aslinya, tapi menyerupai. Bukti bahwa kita menghargai ada itu. Nah, begitu. Kan ada itu kadang-kadang di di salon ya, yang merias itu. Nah, itu saya pegang ternyata itu bunganya plastik semua itu. Jadi tapi tidak mengurangi nilai itu tidak mengurangi sebetulnya. Sah-sah saja sih. Karena apa? Karena memang keterbatasannya begitu. Intinya bahwa niatnya baik. Oke. Nah, kemudian sampai dengan generasi saat ini kan kita bilangnya ini sudah generasi Z, Gen Z, generasi milenial, habis itu udah masuk di generasi Z. Nah, bagaimana cara untuk memberikan edukasi ke generasi kita, apalagi terkait dengan budaya adat istiadat ini sebagai warisan leluhur. Terkadang kan anak-anak sekarang saya malas itu budaya apa saya tidak. Walaupun ini turun dari kita punya nenek moyang ini, tapi anak-anak sekarang kan biasanya malas tahu
kita bilang mungkin malas tahu. Ini bagaimana Bapak dari suku Kei, dari suku Jawa Timur mengajarkan untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita, dari suku Kei, dari Jawa. Baik, kalau masalah adat, istiadat, budaya, bahasa medis bilang gen. Yep. Sampai generasi keberapa pun kalau dia ada gennya suku itu, secara emosional pasti dia punya. Seperti contoh ada yang sampai sudah ini tapi mereka mau hadir. Itu bagian utama yang perlu kita hargai dulu. Mereka mau mengakui bahwa saya orang Kei. Walaupun dia punya nenek atau tete atau ini, pokoknya masih ada gennya Kei, tetap mereka mau. Itu poin pertama yang perlu kita hargai, bahwa dia merasa memiliki. Kemudian tentunya setiap ada pertemuan atau apa kita edukasi, dan macam kita di rantau begini ya, poin-poin tertentu umpamanya kita laksanakan ritual adat perkawinan umpamanya, ya tetap seperti biasa saya pakai bahasa sambil diterjemahkan. Jadi nanti mereka kesulitan, dia akan tanya, Bapak ini artinya bagaimana? Biasanya orang bilang begini, biasanya begini. Tidak, jangan dengar orang bilang. Ini adat yang sesungguhnya seperti ini. Oke. Dari suku Jawa sendiri, bagaimana mengajarkan untuk generasi saat ini? Kalau dari suku Jawa ya memang diajarkan mulai dini. Mulai dini. Jadi mulai adatnya itu biasanya itu setelah 7 bulan. Nah, itu kan anak itu sudah mulai merangkak, mulai jalan, sudah mulai bicara. Nah, dari situlah biasanya orang tua itu mengajari sopan santun, cara bicara, terus tingkah laku. Nah, itu biasanya dari situ sampai nanti mau masuk ke TK, masuk ke TK. Nah, itu biasanya itu sudah tahu cara bahasa ke teman, cara bahasa ke yang lebih besar, terus ke orang tua. Itu biasanya sudah tahu. Dan juga di sekolah di sekolah-sekolah di Jawa itu biasanya itu sudah ada pelajaran yang di situ mengajarkan tentang etika atau sopan santun itu. Jadi ini bahasanya, ini bahasa Indonesia nanti diadaptasi ke bahasa Jawa. Atau yang biasanya bahasa Jawanya begini, bahasa Indonesia begini. Nah, itu selalu. Cuma yaitu tantangannya sekarang ini tantangannya yang luar biasa. Kalau dari Mas Jawa tantangannya seperti apa? Tantangannya ini sangat berat sekali ya. Apalagi kita itu di perantauan ya. Perantauan itu berbagai suku itu banyak. Iya. Nah, makanya kita itu kalau di rumah mengajarkan anak itu bahasa kita. Kalau di rumah. Tapi kalau di luar, anak-anak itu kan mudah sekali mencerna bahasa-bahasa orang lain. Mudah sekali. Umur 3 sampai 10 tahun itu, enggak sampai 1 tahun biasanya itu sudah bisa itu. Bahasa itu. Tapi kalau di rumah tidak ditanamkan seperti itu. Nah, kadang-kadang dia lupa. Nah, dia mengajak orang tua ke bahasa dia di pergaulan. Bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari. Pergaulan hari-hari. Kadang-kadang ini apa, Pak? Ini apa, Kong? Nah, ini semuanya karena sering. Ini apa, Kong? Ini bahasa apa, Kong? Begini, Bu. Nah, itu kadang-kadang begitu, tapi harus selalu diarahkan. Jadi ini tantangan tersendiri. Tantangannya tersendiri. Bapak Naraha menghadapi anak-anak sekarang dengan tantangan yang mungkin Bapak hadapi untuk memberikan edukasi. Tantangannya yang pasti khusus di sini ya, di Manokwari, kita di rantau. Khusus di Manokwari. Ya, karena kita seperti Bapak sampaikan tadi, memang kita di rantau, apalagi perkawinan beda suku. Iya, banyak. Dan rata-rata beda suku. Nah, jadi kami setiap kali ketemu, umpamanya ada duka atau ada orang nikah,
kami yang besar dari kampung, yang istilah keren bagi kami orang ke tembak langsung, ketela. Ke tembak langsung. Ya, Luar kalau biasa. kelapa ke lahir Papua. Ini istilah-istilah. Jadi kami cerita walaupun ada mereka, adik-adik yang lahir luar, kami tetap pakai bahasa. Okay. Dan lama kelamaan mereka mengerti. Nanti kalau dia kesulitan dia tanya, Bapak ini artinya apa? Seperti itu. Salah satu contoh sederhana untuk mengajar mereka. Kemudian tentunya dalam keluarga seperti tadi Bapak sampaikan bahwa hal-hal penting, poin-poin penting tentang adat kita, apalagi anak-anak saya, cucu saya, menghargai, itu sangat utama. Diajarkan dari keluarga. Ya, saya biasakan menghargai dan secara umum, ini mungkin saya ajarkan di keluarga kami, ada 4 kata. Yep. Permisi, Yep. terima kasih, Yep. tolong, maaf. Ya. Kalau 4 kata ini kita wujudkan dalam kehidupan kita, ya kita bayangkan bagaimana hasilnya. Betul. 4 kata kunci. 4 kata kunci menjadi tatanan adat untuk anak-anak kita, belajar Ya, dari benar. keluarga. Dan merupakan kunci dari 4 kata itu adalah kasih. Yep. Kasih itu melampaui apapun, agama apapun, siapapun. Ya, Itu passwordnya untuk membuka semua hati. betul. Saya sepakat. Oke, tentunya Bapak berdua punya harapan untuk adat istiadat ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya luhur Benar. dari suku Kei. Harapan Bapak Naraho untuk adat tetap dipertahankan? Adat tetap dipertahankan, bahkan dengan diperjuangkan dengan cara apapun. Yap. Jangan kita gadaikan adat demi kepentingan. Baik secara keluarga, pribadi, bangsa dan negara. Tidak boleh kita gadaikan adat. Yap. Adat itu adalah jati diri kita. Betul. Adat adalah jati diri, benar. Benar. Oke, dari Pak Mardiono, harapan untuk adat istiadat ini tetap menjadi warisan budaya leluhur. Terima kasih. Sesering mungkin, ya, sesering mungkin. Kalau di sini sudah bagus sebetulnya ya, mengadakan acara budaya, Yap. ya, mengadakan pawai budaya. Ya. Nah, itu apa? Supaya tetap lestari sebetulnya. Menghimpun semua Menghimpun suku, Memperkenalkan. memperkenalkan ini loh memperkenalkan budaya saya, ini loh budaya saya. Nah, itu sebetulnya itu sudah menjaga apa? Menjaga kelestarian. Kalau sudah kita itu tidak pernah, itu bajunya orang apa ya? Ini bajunya, nah, sudah tidak pernah ada momen seperti itu. Nah, biasanya itu orang ini dari mana ya? Nah, itu, makanya kita sebagai perantau di sini itu meminta ya kepada semua yang terkait Ya. sesering mungkin. Maksudnya itu satu tahun 2 kali atau Melaksanakan event melaksanakan event-event seperti itu, atau seninya itu seni dari budaya mana, nah, itu dipersatukan lewat seni itu. Dan juga kalau adat istiadat atau kebiasaan seperti pernikahan, itu saya yang lihat itu biasanya itu ada mengantar itu di sini ya, mengantar apa? Mas kawin. Mas kawin ya, mengantar mas kawin. Nah, itu sering itu. Jadi kita tahu, oh ini berarti ngantar mas kawin. Nah, itu yang saya minta cuma itu. Sesering mungkin kita mengadakan event-event yang selalu menjaga kelestariannya. Siap. Baik, kalau kita bicara adat dan budaya ini waktu yang memang tidak bisa untuk hanya dalam beberapa menit. Ini butuh waktu yang banyak. Panjang. Tetapi pastinya nanti kita akan berjumpa di episode selanjutnya ya di podcast kami. Jadi untuk hari ini terima kasih sudah bersama di podcast RRI-Net Manokwari, dan untuk Anda pemirsa jangan lupa untuk like ya, kemudian juga subscribe dan juga komentar di
channel kami di YouTube RRI.net Manokwari. Terima kasih untuk Bapak berdua sudah hadir Terima di kasih. podcast RRI.net Manokwari hari ini. Waktu yang luar biasa. Dan pemirsa, saya akhiri podcast kita. Kali ini kita akan berjumpa di episode berikutnya.